위하여, 위하여. Sebuah kapal di pelabuhan Incheon mengawali film The Spice. Memperlihatkan seorang pria yang baru tiba di pelabuhan Incheon, dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Terlihat pria tersebut bekerja sama dengan petugas kebersihan. Sepertinya, dia sedang menyelundupkan sesuatu. Pria tersebut pergi menemui seseorang di dalam mobil. Di sini dia sedang melakukan transaksi jual beli barang. Dan barang itu adalah Viagra atau obat kuat. Ternyata barang yang diselundupkan di pelabuhan, adalah obat kuat yang baru dia bawa dari Cina. Setelah selesai, dia pergi menuju kantornya dengan wajah ceria. Pria itu bernama Kim. Dia adalah agen Korea Utara yang sudah menjadi mata-mata selama 20 tahun lebih di Korea Selatan. Dia berkedok sebagai seorang sales, lebih tepatnya penyelundup obat kuat untuk menafkahi keluarganya. Sesampainya di kantor, Kim disambut oleh dua orang pegawainya, perempuan dan laki-laki. Di dalam ruangannya, dengan senyuman yang lebar, dia membuka dan menciumi hasil jerih payahnya, berupa uang hasil dari penjualan Viagra. Dia lalu menyimpan uang tersebut di atas loteng ruang kerjanya. Sesaat kemudian, istrinya menelpon dan memberitahu bahwa anaknya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan bisbol. Tak terima dengan status anaknya yang selalu berada di bangku cadangan, dia pun pergi menuju pertandingan tersebut. Dalam acara makan bersama setelah pertandingan, salah seorang orang tua seperti meledek dan mengejek anaknya Kim. Kim dan istrinya memperlihatkan wajah jengkel. Kim pergi menemui pelatih anaknya di dalam toilet dan menyogok pelatih tersebut dengan Viagra, agar mau memainkan anaknya di final nanti. Tak berapa lama, orang tua yang meledek anaknya menghampiri. Orang tersebut sepertinya tahu kalau Kim menyogok pelatih. Orang itu kembali meledek dengan berkata, beberapa orang membayar untuk bermain bisbol. Namun Kim mengabaikannya. Orang itu bernama Han. Dia adalah seorang agen Badan Intelijen Korea Selatan dan sudah 3 tahun memata-matai Kim. Dia berkeyakinan kalau Kim adalah mata-mata Korea Utara. Hanya saja sampai detik ini, dia belum memiliki bukti yang kuat. Dia pun menyekolahkan anaknya di tempat yang sama anak Kim sekolah, agar usahanya dalam membongkar kedok Kim lebih mudah. Kim merupakan orang yang sangat menyayangi keluarganya. Dia tidak peduli lagi dengan statusnya sebagai agen Korea Utara. Apalagi dana dari Korea Utara untuk biaya hidup tidak pernah lagi dikirim. Yang dia pikirkan hanyalah bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Esok hari, Kim pergi mengambil uang yang dia sembunyikan di loteng ruang kerjanya. Uang itu ternyata sudah hilang diambil oleh karyawan laki-lakinya. Dengan raut wajah marah dia mencari karyawan tersebut, tapi tidak menemukannya. Saat bersamaan, istrinya menelpon dan memberitahu bahwa uang sewa rumah naik. Marah dan stres pun sekarang bercampur aduk di kepalanya. Scene berpindah pada agen Han di sebuah restoran. Dia sedang berbincang dengan seorang wanita. Wanita itu adalah karyawan perempuan Kim. Ternyata, karyawan perempuan Kim itu adalah agen wanita yang ditugaskan oleh agen Han untuk memata-matai Kim. Dengan kondisi keuangan yang susah, Kim terpaksa meminta kiriman uang dari pemerintah Korea Utara untuk membiayai kehidupannya. Kontak dengan Korea Utara dia mulai lagi, setelah beberapa tahun tidak terjadi. Suatu siang, Kim mendapat pesan di HP-nya yang berbunyi, bunga peoni mekar. Kim pun berusaha memecahkan kode tersebut, ternyata kode tersebut berarti, hari ini jam 4 di patung Jenderal Lee, Gwanghwamun. Perasaan Kim mulai tidak enak setelah melihat pesan itu. Sepertinya, dia akan diaktifkan kembali sebagai seorang agen dan akan mendapatkan sebuah misi. Hal yang tidak pernah dia harapkan lagi. Di saat bersamaan, beberapa orang pria dengan setelan jas yang rapi terlihat baru sampai di sebuah bandara. Salah satu pria itu bernama Ketua Choi.
Dia merupakan kepala dari agen mata-mata Korea Utara yang beraksi di Korea Selatan. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung naik mobil menuju suatu tempat. Sementara itu, ada seorang pejabat Korea Utara yang sedang melakukan konferensi pers, yang bernama Lee Yong-sung. Dia adalah salah seorang pejabat Korea Utara yang berkhianat dan meminta perlindungan kepada Korea Selatan, karena tahu akan dibunuh. Dengan perasaan yang kurang enak, Kim pergi menuju patung Jenderal Lee, Gwangwamun. Di sana dia melihat Ketua Choi. Ternyata, hal yang tidak dia inginkan terjadi. Ketua Choi memberi sebuah misi, yaitu membunuh pengkhianat Korea Utara yang bernama Lee Yong-sung, yang barusan mengadakan konferensi pers. Ketua Choi menyuruh Kim untuk mengumpulkan tim dan menyewa sebuah kantor. Kim pergi menemui dan mengumpulkan anggota yang lain. Yang pertama, dia menemui agen Yo di sebuah restoran. Yo telah menjadi mata-mata selama 40 tahun lebih. Karena dia sudah tua, dia berniat menjadikan misi ini sebagai misi terakhirnya. Setelah selesai dia akan pulang kampung ke Korea Utara. Yang kedua, dia menemui agen Kang. Seorang agen wanita yang sudah menjadi mata-mata selama 10 tahun lebih. Kang berkedok sebagai seorang sales real estate. Dia merupakan seorang janda beranak satu. Kang yang awalnya tidak mau lagi terlibat, karena ingin mengurus anaknya, akhirnya terpaksa ikut karena takut dengan Ketua Choi. Terakhir, Kim menemui agen Wo. Wo telah menjadi mata-mata selama 13 tahun lebih. Dia berkedok sebagai petani peternak sapi. Sama dengan agen Kang, Wo yang awalnya tidak mau lagi terlibat, karena sudah lama tidak beraksi, akhirnya terpaksa ikut karena takut dengan Ketua Choi. Pertemuan diadakan di sebuah gudang yang disewa oleh Kim. Ketua Choi datang dan memberitahu bahwa misi mereka adalah membunuh pengkhianat Lee Yong-sung. Inilah keempat agen mata-mata Korea Utara yang sudah lama tidak aktif, sekarang mendapat sebuah misi. Dengan wajah takut dan canggung, mereka menerima tugas tersebut, dan misi pun dimulai. Keempat mata-mata Korea Utara itu pergi mencari informasi tentang Lee Yong-sung di sebuah demonstrasi. Di sana mereka menemukan fakta bahwa Lee Yong-sung memiliki penyakit jantung. Mereka juga meyakini kalau Lee Yong-sung membawa uang yang banyak untuk biaya hidupnya di Korea Selatan. Informasi itu didapat setelah mewawancarai seorang profesor yang dekat dengan Lee Yong-sung. Sebelum Ketua Choi datang, mereka membicarakan tentang uang Lee Yong-sung. Sepertinya mereka terobsesi dengan uang tersebut. Pertemuan kembali diadakan. Mereka memberitahu Ketua Choi bahwa Lee Yong-sung menderita penyakit jantung. Dia tidak dirawat di rumah sakit karena keamanannya. Mereka memiliki rencana untuk membuntuti dokter pribadinya, sehingga dapat mengetahui alamatnya. Keempat mata-mata itu tidak memberitahu Ketua Choi tentang uang yang sebelumnya mereka bicarakan. Membuntuti dokter pribadi Lee Yong-sung dimulai. Dengan aksi amatiran, mereka melakukan misi di rumah sakit. Agen Kang bertugas mengambil dompet dokter pribadi Lee Yong-sung. Setelah dapat, dia memberikannya kepada agen Wo. Di dalam toilet, setelah memasukkan alat pelacak, agen Wo memberikannya kepada agen Kim. Terakhir, Kim bertugas mengembalikan dompet tersebut ke dalam saku dokter pribadi Lee Yong-sung. Dengan sedikit kerusuhan, dia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan alat pelacak, mereka berhasil menemukan mobil dokter pribadi Lee Yong-sung, dan mulai membuntutinya. Di tengah perjalanan, mereka masih membicarakan tentang uang yang dibawa oleh Lee Yong-sung. Akhirnya, setelah lama membuntuti, alamat Lee Yong-sung pun ditemukan. Rencana selanjutnya adalah masuk ke dalam rumah persembunyian Lee Yong-sung untuk mengetahui semua detailnya. Agen Wo bertugas memotong aliran internet, sementara agen Kang bertugas sebagai operator. Sedangkan agen Kim bertugas sebagai teknisi. Kim masuk ke dalam rumah sebagai teknisi, dan merekam semua yang ada di dalamnya. Dari hasil rekaman itu, mereka mendapatkan semua detailnya. Di antaranya jumlah lantai, jumlah tangga, beberapa CCTV, petugas jaga. Dia juga melihat sebuah kotak berangkas yang dia yakini berisi uang Lee Yong-sung. Dan kamar Lee Yong-sung akhirnya ditemukan.
setelah dia melihat dokter pribadi Lee Yong-sung keluar dari sebuah ruangan. Rencana membunuh Lee Yong-sung kembali disusun. Kali ini dengan memutus aliran listrik. Mereka harus berpacu dengan waktu, karena generator akan menyala dalam 3 menit. Setelah mereka hitung secara detail, mereka memperkirakan membutuhkan waktu selama 2 menit 48 detik. Dengan menyamar sebagai petugas truk sampah, Agen Wo bertugas memotong aliran listrik dan Agen Kang sebagai sopirnya. Agen Yo dan Kim bertugas menjaga dan mengarahkan. Sementara Ketua Choi dan anggotanya masuk ke dalam dan membunuh Lee Yong-sung. Setelah selesai rapat dengan Ketua Choi, keempat agen mata-mata ini merencanakan misi sampingan, yaitu mencuri uang Lee Yong-sung yang ada dalam brankas yang dilihat oleh Kim. Uang yang selama ini mereka bicarakan dan rahasiakan dari Ketua Choi. Agen Yo dan Kim yang bertugas menjaga, akan melaksanakan misi sampingan tersebut dalam waktu 2 menit 20 detik. Persiapan dilakukan. Kim dan Ketua Choi pergi ke Busan untuk membeli senjata. Tapi, bukannya membeli, saat transaksi berlangsung, Ketua Choi malah merampok senjata tersebut dengan membunuh semua mafia penjual senjata itu. Sementara itu, Agen Yo, Kang dan Wo pergi membeli sebuah brankas yang mirip dengan brankas Lee Yong-sung. Agen Yo pun berlatih membuka brankas. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil membukanya. Aksi dimulai. Setelah Agen Wo memutus aliran listrik, Ketua Choi dan anggotanya masuk ke dalam rumah persembunyian Lee Yong-sung. Dia langsung menuju kamar Lee Yong-sung yang sudah diketahui. Saat Ketua Choi membuka pintu kamar, dia terkejut. Karena itu bukan merupakan sebuah kamar, melainkan toilet. Ternyata Kim salah dalam memperkirakan kamar Lee Yong-sung. Di saat bersamaan, Kim dan Agen Yo masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ruang brankas. Setelah mengunci pintu, Agen Yo langsung membuka brankas. Setelah dibuka, mereka berdua juga terkejut, karena di dalam brankas tidak ada uang sama sekali. Di lantai atas, aksi Ketua Choi ketahuan setelah generator menyala dan alarm berbunyi. Tembak-menembak pun terjadi antara anggota Ketua Choi dengan penjaga Lee Yong-sung. Akhirnya, mereka semua kabur secara bersamaan. Tak berapa lama, polisi datang dan mengejar mereka. Dalam pelarian itu, Agen Yo mati ditembak oleh Ketua Choi, karena dia hampir tertangkap. Dan misi membunuh Lee Yong-sung gagal. Di markas, Ketua Choi meluapkan amarahnya. Dia menyuruh Kim, Agen Kang dan Agen Wo pergi ke kediaman Agen Yo dan memusnahkan semua bukti tentangnya. Mereka pun pergi dan membakar semuanya. Setelah selesai, mereka refreshing sejenak dengan minum-minum. Saat mabuk, Kim berkata bahwa dia berniat untuk membunuh Ketua Choi. Agen Kang dan Wo mendukung rencana Kim tersebut. Karena kalau tidak, maka mereka yang akan dibunuh oleh Ketua Choi. Di tempat lain, Agen Han berhasil membuktikan bahwa Kim adalah mata-mata Korea Utara, setelah menelusuri jejak Agen Yo yang meninggal. Dia mengetahui bahwa Kim pernah bertemu dengan Agen Yo di sebuah restoran, tempat di mana Kim pertama kali mengajak Agen Yo dalam misi membunuh Lee Yong-sung. Agen Han pun dengan anak buahnya mulai membuntuti Kim. Setelah sekian lama dibuntuti, akhirnya Kim menyadari kalau dia sedang diawasi. Dia pun pergi menuju sebuah gedung dan mencoba untuk kabur. Saat mau keluar lewat pintu belakang, dia ditodong dengan pistol oleh 2 orang anak buah Agen Han. Dengan gampang dia melumpuhkan keduanya. Saat mau menaiki mobil, Agen Han datang dan menyapanya. Kim yang hanya tahu Agen Han adalah orang tua dari teman kelas anaknya, membalas sapaan Agen Han dengan berkata bahwa dia lagi buru-buru. Lantas Agen Han memanggil nama aslinya yaitu Lim Jung-soo. Dia pun terkejut dan mulai menyadari siapa sebenarnya Agen Han. Mereka berbincang sambil melihat anak-anak mereka sedang berlatih bisbol. Di sini Agen Han memberitahu Kim semuanya, bahwa dia telah mengawasinya selama 3 tahun lebih. Dan pegawai perempuannya adalah seorang agen wanita yang ditempatkan oleh Agen Han untuk mengawasinya. Mendengar itu, Kim terlihat kaget dan tidak percaya. Di sini, Agen Han menawarkan kerjasama dengan Kim, agar memberitahu kapan serangan kedua kepada Lee Yong-sung dilakukan. Sebagai balasannya, dia akan melindungi keluarga Kim.
Pertemuan mereka diketahui oleh anak buah ketua Choi yang ditugaskan mengawasi Kim. Setelah mempertimbangkan masa depan anak-anak dan keluarganya, dia menerima tawaran dari agen Han. Di malam harinya, ketua Choi langsung mendapat laporan bahwa Kim telah bertemu dengan seseorang. Orang itu diidentifikasi sebagai seorang agen intelijen Korea Selatan bernama Han. Keesokannya, ketua Choi yang mengetahui kalau Kim berkhianat, mengancam Kim dengan berkata, kalau Lee Yong-sung tidak mati, maka anaknya yang akan mati. Niat Kim untuk membunuh ketua Choi makin menjadi-jadi. Di saat bersamaan, terlihat salah seorang anak buah ketua Choi menaruh bom di samping tempat duduk anak Kim, yang sedang melakukan pertandingan final olahraga bisbol. Dengan terpaksa Kim menghubungi agen Han, dan berkata kalau mereka seolah-olah telah mengetahui keberadaan Lee Yong-sung, dan akan menyerangnya hari ini jam 4 sore, sambil menaruh alat pelacak di korek api yang dia pinjam. Agen Han yang tidak menyadari kalau dia dilacak, pergi ke tempat persembunyian Lee Yong-sung di sebuah hotel. Dia berkata kepada Lee Yong-sung, bahwasannya di sini tidak aman, dan dia harus dipindahkan ke Busan. Di saat bersamaan, berkat alat pelacak, ketua Choi dengan semua anggotanya sudah berada di lobi hotel, dan menunggu Lee Yong-sung keluar dari hotel. Akhirnya, Lee Yong-sung keluar menggunakan beberapa buah mobil yang langsung dibuntuti oleh Kim. Aksi pembunuhan Lee Yong-sung dimulai. Di tengah perjalanan, setelah agen Wo merubah rambu lalu lintas, mobil Lee Yong-sung terlibat tabrakan yang sangat keras. Seketika itu, ketua Choi keluar dengan senapan dan langsung menembak membabi buta ke arah mobil Lee Yong-sung. Tembak-menembak terjadi di tengah jalan raya, di mana agen Kang dan agen Wo terluka kena tembakan dan disuruh pergi oleh Kim. Lee Yong-sung yang dikawal ketat, mencoba pergi menjauh. Mereka terus diburu oleh ketua Choi. Kesempatan itu digunakan oleh Kim untuk membunuh ketua Choi. Saat ketua Choi mengejar Lee Yong-sung, Kim mengikuti dari belakang. Sampai pada akhirnya, Kim dan ketua Choi terlibat perkelahian di tengah jalan raya. Ketua Choi akhirnya mati tertabrak oleh mobil. Sedangkan Kim masih hidup, walau dengan wajah penuh luka. Sementara itu Lee Yong-sung berhasil kabur. Kim yang mengetahui ada bom di stadion tempat anaknya bertanding bisbol, langsung pergi menuju ke sana. Dia dihadang oleh anak buah ketua Choi. Dengan susah payah, Kim melumpuhkannya. Di saat yang sama, anak Kim terlibat perkelahian di lapangan saat pertandingan bisbol. Teman-temannya yang berada di bangku cadangan, pergi ke tengah lapangan dan ikut membantu. Sesaat kemudian, bom meledak. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu, karena semuanya berada di tengah lapangan berkelahi. Beberapa hari kemudian, agen Han menawarkan Kim untuk menjadi mata-mata Korea Selatan. Tanpa pikir panjang, Kim menerima tawaran itu. Agen Han juga memberitahu Kim bahwa Lee Yong-sung telah meninggal karena serangan jantung. Dan film The Spies berakhir.